I think no difficult word, right? Miss Fifi, you try the first sentence. Even in this short exchange, a good deal of communication takes place. Ayo cepat Mbak Vivi, nanti waktunya habis. Yang lain tulis di selembar kertas ya. Mbak Lila coba kalimat kedua. Nanti kalau sudah kita bahas kalimat pertama, kita mulai bahas kalimat kedua, tapi jangan diketikkan dulu. Oke. Bagaimana Mbak Vivi? Any problem? I think this one is quite short. Only the first sentence. And Miss Lila prepare the second sentence. Bahkan dalam pertukaran sependek ini terjadi komunikasi. Tuh kan Mbak Vivi, satu kalimat saja tapi dikerjakan dua, inilah makanya ya. Ini dimulai sebelum Christine dan
Jason mulai berbicara. Oke, jadi Mbak Vivi nih ngambil kalimatnya Mbak Lila ya. Oke, kita mulai sekarang. Bahkan dalam pertukaran sependek ini terjadi komunikasi. First, short exchange. Exchange memang kata tukar. Tapi di sini yang dimaksud apa? Ada yang bisa mengira-ngira, kira-kira tadi ini kan membicarakan tentang komunikasi. Dalam komunikasi kita perlu berdialog, bercakap-cakap. Okay, you can use perbincangan or you can use percakapan. Ya, boleh perbincangan, boleh percakapan. Dalam perbincangan sependek ini boleh, bahkan dalam perbincangan yang singkat ini boleh, bahkan dalam perbincangan yang pendek seperti ini juga boleh. Karena dia kita kan membandingkan. Jadi harus ada kata seperti untuk lebih tepat, atau seperti yang dibuat sama Mbak Vivi itu udah oke. Bahkan dalam perbincangan sependek ini, a good deal of communication. Ada kata good kan? Di mana terjemahan kata good? Terjadi komunikasi yang baik. A good deal itu sebenarnya artinya banyak. A good deal banyak, tapi apakah banyak komunikasi? Kayaknya nggak benar ya. Jadi bahkan dalam perbincangan sependek ini terjadi komunikasi. Nah, komunikasi mungkin untuk memperjelas, boleh kita bilang terjadi komunikasi. Kalau mau ikut buku berarti yang bermutu. Sorry. Nah, kalau mau ikut buku, boleh kalian tambahkan komunikasi yang bermutu atau komunikasi yang baik juga boleh. Menurut saya nggak terlalu jadi masalah. And the next one, it begins before Christine and Jason even start talking. Apa yang dimulai? Apa yang dimulai? Jadi tidak boleh tiba-tiba di depan ini dan itu. Karena kalau bahasa Indonesia kan tidak sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita bisa menggunakan pronoun, lalu kita harus tahu apa sih yang ingin dikaitkan. Sedangkan di bahasa Indonesia tidak mungkin kita banyak referensi. Kita tidak banyak refernya. Jadi lebih baik terjemahkan kata ini, jangan diterjemahkan ini, tapi kita bantu pembaca menyadari bahwa yang dibicarakan adalah komunikasi. Komunikasi dimulai sebelum Christine dan Jason mulai berbicara. Nah, komunikasi dimulai sebelum Christine dan Jason mulai berbicara. Sudah tidak ada masalah, tapi kurang satu kata, even. Kemana kata evennya ini hilang? Even kita letakkan di tengah. Kenapa tidak boleh diletakkan di depan? Karena dia itu kan letaknya di tengah, tidak membalik kalimat. Kalau yang di kalimat pertama, evennya di depan. Harusnya kan a good deal of communication takes place even in the short exchange. Tapi karena si penulis ingin menekankan, maka dia meletakkan even di depan. Begitu pula pada saat menerjemahkan kita taruh di depan.
Cukup jelas ya, even yang di pertama dengan kedua bedanya apa? Posisinya bagaimana? However boleh taruh di depan. Kenapa tiba-tiba bahas however? Ini di screenshot dulu kalau mau. Saya udah mau pindah halaman. Even ini ada di depan. Kenapa tidak ada di depan? Ada yang di depan dan ada yang di tengah. Kenapa yang pertama boleh di depan? Karena yang kedua. Kedua ini dia taruhnya, kalau dia taruh semuanya even, itu kan gak enak. Maksudnya gini loh. Penulis pasti hanya menekankan satu hal. Kalau semuanya kita tekankan, semua taruh di depan ya. Even in the short exchange, a good deal of communication takes place. Even it begins before Christine and Jason start talking. Boleh aja, tapi apa enggak rasanya terlalu memaksakan dua even diletakkan bersamaan untuk penekanan? Bukan bersamaan, tapi maksudnya diletakkan di depan untuk penekanan. Biasanya kalau satu sudah di depan, yang satunya itu tidak ditaruh di depan. Supaya pembaca sadar bahwa yang dipentingkan sebetulnya kalimat pertama. Kalau enggak semuanya ditekankan seperti itu, akan membuat kacau. Sama dengan kita membaca sesuatu, kan tidak mungkin semuanya kita tekan. Pasti ada hal yang lebih utama dibandingkan hal yang lain. Jelas ya? Kita sambung dengan yang selanjutnya. They start with what they remember about each other from high school, and then they form updated impressions of each other. Ada kata-kata yang sulit. Mbak Vivi, Mbak Maslina, Mbak Maslina baru online. Mbak Lila, kemana saja? Ayo, kalau sudah tidak ada, kita mulai terjemahkan. Tinggal 25 menit lagi nih. And we have how many slides? Quite a lot actually. We have 16 more slides. Oh, no. 16, 9, 7 more slides for exercise. Impression tadi sudah tahu ya apa ya? Ayo bagaimana? Tidak ada yang menulis ini? Yang pertama, kalau ada N, biasakan untuk pisahkan. Karena ini kan berupa klausa. Klausa pertama dan klausa kedua. Kalian punya dua klausa, berarti pikirkan setelah baca semuanya, pikirkan untuk terjemahkan bagian pertama terlebih dahulu. Nah, they start with what they remember